ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV, pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian ini, serta banyak sekali nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita raih dan telah diberikan kepada Allah, dan telah diberikan kepada kita, dan tidak akan mungkin untuk kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya, yang menjunjung tinggi, berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum, di sore hari ini, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang sedang haid. Kemudian juga terkait kapan seorang suami itu boleh mendatangi istrinya, apa batasnya setelah seorang wanita itu haid, apa batasnya baru seorang suami boleh mendatangi istrinya. Yang pertama ikhwah, terkait dengan hukum mendatangi seorang wanita yang sedang haid. Ya tentunya yang kita bahas ini suami, ya. Wanita tersebut adalah istri sang laki-laki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid. Qul huwa adzan. Ya Muhammad, katakan huwa adzan. Itu merupakan kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh karena itu, jauhilah istrimu di saat dia sedang haid. Artinya jauhi di sini bukan berarti posisi dia harus jauh dari kita. Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tazilun nisaa fil mahid.
Jauhilah wanita di saat dia sedang haid. Jauhilah para istri di saat mereka sedang haid. Apa makna jauhilah di sini? Apakah dia makna hakiki ataukah dia makna yang majazi? Kalau yang hakiki berarti jauhilah, yaitu ya orangnya. Orangnya jangan dekat. Ya dibuat jauh-jauh. Ataukah makna yang lain yang dikatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Janganlah kalian mendekati mereka, yaitu wanita yang sedang haid, hatta yathurn, sampai mereka itu selesai haidnya. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangi mereka min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, suka bersuci. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi kalian kaum wanita di saat mereka sedang haid. Fala taqrabuhunna, jangan kalian dekat. Ya. Karena lawan daripada jauh ya dekat, jauhi dia, jangan dekati. Itu dia. Kalau kalian mendekati boleh, tapi hatta yathun, sampai dia suci dari haidnya. Faida tatahharna, apabila dia sudah suci. Apabila dia sudah suci. Apa yang dikatakan apabila dia sudah suci? Apakah yang dimaksud dengan sudah suci, dia itu selesai haid, kemudian setelah dia istinja, membersihkan darah yang ada, yang nempel ya pada tempat haidnya, maka dia sudah cukup, sudah boleh didatangi oleh suaminya? Ataukah yang dimaksud apabila mereka sudah suci, apabila si wanita sudah suci, artinya faida tatahharna, yaitu apabila dia sudah mandi wajib. Jadi di sini ada dua hal, ikhwafiddin. Pertama, faida tatahharna, apabila dia sudah suci. Apakah makna suci di sini? Yaitu setelah si wanita selesai haid, karena ini hatta yathurna, setelah dia selesai haid. Faida tatahharna, apabila dia sudah suci. Apakah makna suci di sini? Yaitu setelah si wanita membasuh darah haidnya. Kemudian suami sudah boleh mendatanginya. Ataukah maknanya setelah dia mandi junub baru sang suami boleh mendatanginya? Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila dia sudah suci, silakan kalian datangi. Ini merupakan bahasa halus ya dari Al-Qur'an. Faida tatahharna fa'tuhunna, datangi dia. Datangi di sini maksudnya yaitu silakan kalian lakukan hubungan dengan si istri kalian min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan juga mendatanginya. Ada tempat-tempat yang boleh seorang suami itu melakukan hubungan intim dengan sang istri. Ya. Demikian ikhwah. Kita lihat bagaimana komentar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataha idon, barang siapa yang mendatangi wanita haid, artinya barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan wanita yang sedang haid, awim ra'ah fi duburiha, atau dia mendatangi istrinya melalui duburnya, jadi bukan kubul tapi dubur, seperti orang yang seperti seorang yang homoseks, ya, dia mendatangi dubur.
au kahinan, atau dia mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lantas dia mempercayai apa yang dikatakan tupak dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ikhwafir ada 3 hal. Ya. Yang pertama, yang mendatangi wanita haid, yang melakukan hubungan intim dengan wanita yang sedang haid. Yang kedua, yang mendatangi istrinya dari duburnya, di duburnya. Hubungan intim tapi di dubur, bukan di kubul. Yang ketiga, yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percayai apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, berarti faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jelas sekali menyebutkan, menunjukkan bahwasanya haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Wanita, suami yang mendatangi istrinya yang sedang haid, itu sama seperti seorang yang datang ke tukang ramal lantas dia mempercayainya. Kafir terhadap apa? Ingkar, berarti telah melakukan keingkaran, kemungkaran. Dia mengingkari atau dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sangat jelas bahwasanya hukum mendatangi wanita yang sedang haid haram, dan ini termasuk salah satu dosa besar. Ini termasuk salah satu dosa besar. Karena disebutkan di situ dengan kalimat kufur. Karena disebutkan di sana dengan kalimat kufur. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya hadis dari Anas bin Malik, qala dia berkata, innal yahud kanat idza hadat minhumul mar'ah akhrajuha minal bait. Itu orang-orang Yahudi dahulu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu orang-orang Yahudi dahulu, kalau ada di antara penghuni rumah mereka wanita yang sedang haid, mereka langsung isolir ini wanita. Langsung dipisahkan dari anggota keluarganya. Ya dibuatkanlah untuk dia seperti di karantina di belakang rumah, atau pokoknya dia tidak bisa bergaul dengan keluarganya, tidak bisa bergaul dengan istri suaminya, tidak bisa bergaul dengan anak-anaknya, tidak bisa bergaul dengan siapa saja. Dia di karantina ya seperti orang yang sedang terkena COVID lah gitu kira-kira. Ya, di karantina ikhwah. Sampai selesai haidnya barulah dia boleh kembali bergabung dengan keluarganya yang tercinta. Maka ikhwafiddin, akhrajuha ya minal bait. Orang Yahudi itu kalau sudah wanitanya haid, di karantina, diisolir langsung ikhwafiddin. Seolah mereka menganggap wanita ini wanita najis. Dalam Islam kan nggak seperti itu. Ya, Allah mengatakan kul huwa adzan. Katakan bahwasanya ya haid itu adzan, ya kotoran, tapi bukan orangnya. Begitu. Ya, orangnya tetap suci. Ya, nggak apa-apa kita senggolan. Mari kita lihat, kita lanjutkan. Walam yuakiluha walam yusharibuha. Mereka nggak mau makan dan minum bareng dengan si perempuan, si wanita yang sedang haid. Apakah itu istrinya, apakah itu emaknya, apakah itu anak gadisnya, ataukah dia itu adiknya atau kakaknya. Dekat, tidak ada pergaulan dengan wanita yang sedang haid. Insya Allah. Kejam sekali orang Yahudi ini. Walam yujami'uha fil bait, dan mereka nggak ngumpul-kumpul di rumah. Ya. Jadi mereka nggak makan bareng, nggak minum bareng dengan wanita haid, dan bahkan tidak boleh di rumah. Jadi mereka ditempatkan di tempat khusus. Allahu a'lam, mungkin dahulu itu mereka punya rumah wanita haid khusus, tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang tidak haid. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ini. Fa anzalallahu ta'ala dzikrah.
Fa anzalallahu ta'ala dzikruh, maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil mahiyid, mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid. Qul huwa adzan, memang haid itu merupakan kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahiyid, maka jauhilah wanita di saat mereka sedang haid, hingga akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jami'uhunna fil buyut. Ndak apa kalian berkumpul-kumpul dengan dia di rumah? Bergabunglah, kumpul dengan mereka di rumah. Dengan wanita-wanita yang sedang haid ini enggak ada masalah. Wasna'u kulla syai'. Silahkan kalian buat apa saja dengan wanita yang sedang haid tersebut. Buat kegiatan apa saja enggak masalah. Isna'u kulla syai'. Apapun kegiatannya, dari mulai makan bareng, minum bareng, masak, ngepel, apalagi mungkin memijat suaminya, nggak ada masalah. Buatkan, berbuatlah apa saja. Termasuk apa? Bercumbu dengan siang istri yang sedang haid, silakan. Berpelukan, kelonan, apalagi semua kegiatan silakan. Tidak ada masalah. Ilan nikah, ghairan nikah, kecuali hubungan intim, itu saja yang tidak dibolehkan. Selebihnya nggak ada masalah. Masya Allah, ini kalau ada yang mengatakan syariat Islam itu betul-betul mendiskriminasi kaum wanita, menghinakan kaum wanita, wallahi ikhwafiddin, mereka ini nggak ngerti sejarah, betul-betul nggak ngerti sejarah. Lupa mereka bagaimana orang-orang non-muslim memperlakukan kaum wanita. Lupa mereka bagaimana orang-orang Arab Quraisy sebelum datang Islam memperlakukan kaum wanita. Lupa mereka. Ketika datang Islamlah wanita ini dimuliakan. Sampai sekarang dimuliakan. Tidak dibiarkan bebas, ikhwah. Disuruh tutup auratnya. Beda dengan orang-orang kafir. Mereka jadikan kaum wanita ini sebagai mata pencaharian, sebagai penarik, sebagai marketer. Demikian. Semuanya pakai wanita. Sampai jual oli mobil harus pakai wanita telanjang. Ini mereka itu yang telah menghinakan kaum wanita. Mereka obral tuh kaum wanita. Mereka jual murah itu kaum wanita. Islam tidak. Islam menjaga kaum wanita. Islam nggak membiarkan kaum wanita ini pergi kemana-mana. Dijaga. Ya. Dia mau pergi, dikawani oleh mahramnya. Insya Allah kan. Luar biasa ikhwafidin. Ini kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah suguhkan untuk kaum wanita. Islam suruh agar wanita menutup aurat, itu untuk kemuliaan dia. Adapun iblis-iblis itu ikhwah berupaya untuk menanggalkan jilbab-jilbab mereka, hijab-hijab mereka, menanggalkan sifat malu dari kaum wanita. Ini yang mau dibela. Astagfirullah. Enggak. Orang Yahudi menghinakan kaum wanita. Islam yang telah menghormati wanita, yang memuliakan kaum wanita. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan istri-istrinya, masya Allah. Ya, sampai syariat kita memberikan standar. Kalau kalian mau lihat mana laki-laki yang terbaik, lihat bagaimana cara dia bergaul dengan keluarganya. Lihat bagaimana cara dia bergaul dengan istrinya. Khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Siapa istri? Kaum wanita, ikhwah. Ya, kaum wanita. Makanya ya, kita sebagai seorang muslim harus tahulah sejarah. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh media sosial. Jangan mau dibodoh-bodohin orang-orang kafir yang benci dengan kaum muslimin. Ditiupkan isu-isu bahwasanya kaum muslimin itu menghinakan kaum wanita. Ikhwah, ya. Cobalah fa'tabiru ya ulil albab. Berfikirlah wahai orang-orang yang cerdas. Qalat Yahud, orang Yahudi mengatakan setelah Rasulullah katakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan kegiatan apa saja dengan istrimu, dengan anakmu yang sedang haid, dengan emakmu yang sedang haid. Lakukan kegiatan apa saja. Silahkan apa saja.
Kalau dia istrimu, lakukan apa saja. Masak bareng, jalan-jalan bareng, terserah. Tidur bareng, duduk bareng, makan, terserah. Tidak ada di sana larangan. Yang nggak boleh hanya hubungan intim. Itu tok. Selebihnya nggak ada masalah. Masya Allah. Ya. Apa komentar orang Yahudi? Faqalatil Yahud. Si Yahudi mengatakan, ma yuridu hadzal rajul alla yada'a syai'an min amrina illa khalafana fih. Ini orang ini mau apa sebenarnya? Semua urusan kita dia selisihi. Ya. Orang ini yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang ini mau, laki-laki ini mau apa sih? Semua yang ada di syariat kita dia selisihi. Wanita yang sedang haid kita sisihkan, kita isolir, kita karantina, ya. Tidak kita batasi, tidak boleh bergaul dengan keluarganya. Ini malah laki-laki ini membolehkan, begitu. Ya, kesal nih orang Yahudi, kesal. Memang ikhwafiddin, salah satu prinsip agama kita kan memang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Khaliful Yahud, selisih orang Yahudi. Khaliful musyrikin, kata Rasulullah, selisih orang musyrik. Rasulullah nggak mau sama. Islam ini seperti agama yang lain. Faja'a Usaid bin Hudair. Datanglah Usaid bin Hudair wa Ubbad bin Bashir. Dan Ubbad bin Bashir ila Nabi SAW, menghadap Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah. Lantas dua orang ini berkata, wahai Rasulullah, innal Yahud taqulu kadza wa kadza. Ya Rasulullah, sungguhnya orang Yahudi itu mengatakan begini dan begitu. Maksudnya ini loh. Semuanya diselisihnya kita. Nggak ada yang sama dengan kita. Afala nunkihunna fil mahid. Gimana menurut Anda ya Rasulullah? Udah, orang Yahudi kan sama sekali nggak membolehkan. Udah, kita juga mutlak membolehkan. Artinya, udah kita lakukan aja hubungan. Kita datangi aja istri-istri kita. Kita lakukan hubungan intim dengan istri kita. Supaya betul-betul bertolak belakang dengan orang Yahudi. Ya, kan orang Yahudi ini betul-betul kaum wanita yang sedang haid itu disisihkan. Ya, tidak boleh ada kegiatan bareng dengan mereka. Betul-betul di-cut habis. Ya, betul-betul di-cut habis. Gimana ya Rasulullah? Kata dua sahabat ini. Kalau kita buka habis, artinya kalau mereka semuanya nggak boleh, kita semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Sampai hubungan intim juga dibolehkan. Bagaimana kalau begitu Rasulullah? Kata dua sahabat ini, yaitu Usaid dan Ubbad radhiyallahu anhuma. Fatama'ara wajhu Rasulullah hatta dhanna annahu qad wajad. Berubahlah rona wajah Rasulullah SAW. Terlihat beliau tak suka dengan pernyataan tersebut. Ya. Beda sih beda, ya. Memang harus berbeda. Tapi kalau ada sesuatu yang memang harus sama, nggak masalah juga, gitulah kira-kira. Kan kata Rasulullah, isna'u kulla syai'. Lakukan apa saja yang kalian mau, illa nikah, kecuali hubungan intim. Udah itu ketentuan. Jadi bukan berarti harus berbeda sama sekali, enggak. Ada hal-hal yang dibolehkan untuk sama. Kemudian hatta dhananna an qad wajada alaihima, sampai kami mengira ini marah Rasulullah kepada dua sahabat ini, yaitu siapa tadi? Usaid dan Ubadah. Fa kharaja, dua sahabat ini pun keluar dari rumah Rasulullah SAW. Fastaqbalathuma hadiyah min labanin la Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah pun mengirimkan hadiah, yaitu berupa air susu, minuman susu, dan Rasulullah kirimkan kepada mereka berdua. Faba'atha fi atharihima fasaqahuma. Beliau suruh untuk diberikan kepada mereka berdua, yaitu Ubadah dan Usaid radhiyallahu anhuma. Fadhanna annahu lam yajid alaihima. Dan kami waktu itu bolehlah kami tahu bahwasanya beliau nggak marah dengan dua sahabat ini gara-gara pernyataan mereka. Itulah ikhwafiddin. Jadi intinya ya, tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Selebihnya boleh. Selebihnya boleh. Lantas bagaimana kalau seandainya dilanggar, terlanggar misalnya. Dilanggar atau terlanggar, kan nggak boleh nih. Ya mungkin suatu saat
ada seorang suami menggebu-gebu, atau dia mungkin sudah lama nggak ketemu istrinya, pas pulang istrinya sedang haid, dia nggak bisa menahan dirinya sehingga terjadilah hubungan intim dengan sang istri. Terus ini gimana ini? Kalau dosa jelas dosa, ya jelas dosa, karena Rasulullah katakan faqad kafar, tersebut sudah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ini? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya tentang seorang lelaki suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Beliau katakan, yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinar. Kalau memang terlanggar juga, maka dia bersedekah dengan 1 atau setengah dinar. 1 atau setengah dinar. 1 dinar itu ikhwah 4/4 gram emas. 1 dinar 4/4 gram emas. Berarti kalau 1 gram emas sekarang 900.000, ya, yang emas 24 karat, berarti kali 4 berapa tuh? 36 ya. 9 kali 4 36. 3.600.000. Itu masih 4 gramnya. Tambah seperempatnya. 1/4 dari 900. Ya sekitar 2,5-an lah. Atau 2/4. Ya, 2/4. Berarti 3,6, ya kita katakan saja digenapkan saja misalnya sekitar 4 juta lah, ya 4 juta. Iya kira-kira 4 juta. 4.800.000 lah dah tuh. 4.800.000. 4.800.000. Demikian, lebih kurang begitulah. Maka hendaklah dia berinfak 4.800.000 jika 1 gramnya 900.000. Jadi ikhwafiddin, ya, bersedekah dari 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,4 atau 4,5 gram. Demikian ikhwafiddin. Atau setengahnya, berarti kalau 4/4, setengahnya 2/8 berarti ya. Ya 2/8 jadinya. 2 gram, 2/8 gram. Itulah ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hanya saja masalahnya di status hadis ini, ya. Status hadis ini dhaif ikhwah. Makanya banyak para ulama yang enggak beramal dengan hadis ini. Yang tidak beramal dengan hadis ini. Namun ada beberapa riwayat di mana Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kemudian dia berkata bahwasanya hadis ini dihasankan oleh Humaid. Kemudian si penanya mengatakan, kalau begitu apakah dia harus memberikan kafarah? Kata Imam Ahmad, ya, yaitu 1 dinar atau setengah dinar. Jadi Imam Ahmad juga melihat kafarah ini dibolehkan. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang rajih bahwasanya Allahu a'lam bissawab terkait dengan keabsahan hadis ini. Ya, hadis ini hadis yang tidak sahih, ya. Hadis ini hadis yang sahih. Lantas kalau hadis ini enggak sahih bagaimana? Apa kafarahnya bagi orang yang melanggar ini? Bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya. Kafarahnya itu taubatan nasuhah. Taubat nasuhah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan. Itulah dia ikhwah. A'azzanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Kemudian apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang sedang haid? Ya. Apa saja yang dilakukan terhadap istri yang sedang haid? Hadis ini sudah kita bacakan ikhwafiddin, di mana Rasulullah katakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja
kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya hubungan intim. Selain hubungan intim silahkan, nggak apa-apa. Ya, dalam hadis yang lain, ya, di mana dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kana haidan an tattazir." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang kami yang sedang haid an tattazir, yaitu memakai kain sarungnya. Summa yudaji'uha zaujuha. Kemudian dia boleh tidur dengan dia boleh ditiduri oleh suaminya. Wa qalat marrah yubashiruha. Dia boleh dicumbui oleh suaminya. Itu dia. Jadi wanita yang sedang haid boleh dia bercumbu dengan suaminya. Suaminya boleh mencumbui dia, ya, boleh mencumbui dia. Tidak berdosa. Ingat, yang nggak dibolehkan yaitu hubungan intim. Kecuali ikhwah, kalau ada sang suami yang memang kalau dia mencumbui istrinya, ya, dia khawatir akan terjatuh pada keharaman, nggak terkendalikan lagi, maka untuk laki-laki ini nggak dibolehkan. Masih ingat nggak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang pemuda? Pada waktu itu, ya, si pemuda bertanya, ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim. Rasulullah, boleh aku cium istriku sementara aku sedang puasa? Kata Rasulullah, nggak boleh. Tak lama kemudian datang orang yang sudah tua. Pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Boleh ku cium istriku sementara aku sedang puasa? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Fanadhara ba'duna ala ba'd. Maka kami pun yang hadir pada waktu itu saling lihat-lihatan. Saling lihat-lihatan. Tadi nggak boleh, ini boleh. Itu gimana sih? Nah, gitulah kira-kira. Gumannya begitulah. Tadi nggak boleh, ini kok boleh. Lantas Rasulullah menjelaskan, fa inna syekha, orang yang sudah tua itu yamliku irbahu, dia bisa mengendalikan dirinya. Demikian. Jadi para suami yang voltasenya tinggi, ampernya tinggi, ya, kalau bisa janganlah dia bercumbu dengan istrinya kalau dalam keadaan haid. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk pada yang diharamkan. Ingat, ini haramnya ini mendatangi wanita yang sedang haid, melakukan hubungan intim dengan wanita yang sedang haid, itu bukan dosa biasa, itu dosa besar. Ingat, mendatangi istri yang sedang haid atau melakukan hubungan intim dengan istri yang sedang haid, itu bukan dosa biasa, itu dosa besar. Makanya kalau ada yang merasa dirinya nggak sanggup, bakal tak sanggup menahan dirinya, maka jangan lakukan. Itu dia. Karena sesuatu, perhatikan, sesuatu yang yang bisa menjerumuskan seorang pada yang haram, maka sesuatu ini menjadi haram. Seperti tadi, pada dasarnya kan mencium istri itu kan tidak ada masalah, tidak ada hukumnya, ya. Tidak terlarang juga, baik orang yang sedang tidak puasa maupun yang sedang puasa, nggak ada masalah. Tapi mengapa Rasulullah melarang untuk pemuda? Karena dikhawatirkan dia terjatuh pada yang diharamkan. Itu permasalahannya, bukan hukum ciumnya. Ciumnya dibolehkan. Demikian, sama dengan ini ikhwatiddin. Ya, kalau dia bercumbu dengan istrinya yang sedang haid dan dia bisa nggak sanggup menahan dirinya sehingga terjadi, dan dia tahu itu, perkiraan dia begitu, nggak akan sanggup dia menahan dirinya, menahan gejolak syahwatnya, sehingga bisa terjadi dan kemungkinan besar terjadi, maka dia tak boleh mencumbui istrinya. Bukan mencumbui istri ketika haid itu nggak dibolehkan, boleh. Rasulullah katakan, ya, summa yudaji'uha zaujuha, kemudian dia tidur dengan suaminya. Artinya di sini apa? Wa qalla marrah, beliau juga pernah mengatakan yubashiruha, dia melakukan cumbuan dengan istrinya. Itu ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Qalat as-sahba bintu Karim berkata, qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, ma li rajulin min imraatihi in kanat haidan, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid? Qalat, Aisyah mengatakan, kulla syai', segala sesuatunya dibolehkan, illa jima', kecuali jima', yaitu hubungan
intim. Demikian ikhwatiddin. Jadi boleh silahkan para suami ya melakukan apa saja, dia bersenang-senang dengan istri yang sedang haid boleh, tapi ingat jangan jatuh pada yang diharamkan, yaitu hubungan intim. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ya dengan sanad yang sahih, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebahagian ataupun beberapa istri Rasulullah SAW, qalat, mereka berkata, innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada minal haid syai'an, kalau dia menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, alqa ala farjiha tauban, beliau ambil kain, beliau lapis di atas farajnya, di atas auratnya si istri, ya, dilapis dengan kain. Setelah dilapis dengan kain, summa sana'a ma arada, kemudian dia melakukan apa yang beliau inginkan. Artinya ya silakan apa saja. Maka yang seperti ini nggak akan terjadi hubungan intim. Karena apa? Karena sudah dilapis, ya, tidak dikhawatirkan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi intinya silakan melakukan kegiatan apa saja sebagaimana kegiatan suami dengan istrinya, kecuali hubungan intim. Selebihnya boleh. Tapi ingat, barang siapa yang faham dengan dirinya bahwasanya kalau dia sudah melakukan cumbuan dengan istrinya, dia akan jatuh pada yang haram, maka dia nggak boleh melakukan itu. Maka dia nggak boleh melakukan cumbuan dengan istrinya. Atau kalau dia tahu kalau dia mencium istrinya lantas dia nggak bisa menahan dirinya sehingga jatuh pada yang diharamkan, maka dia pun nggak boleh mencium istrinya. Demikian ikhwatiddin, ya. Tapi selanjutnya ikhwah, lantas kapan sang suami boleh mendatangi istrinya yang sudah haid? Seperti yang di awal kita telah bahas, kita telah singgung, apakah setelah wanita itu haid kemudian dia bersihkan kemaluannya, daerah-daerah haidnya dari darah, setelah dia bersihkan itu sudah boleh datangi oleh suaminya, ataukah setelah dia mandi baru dibolehkan, setelah dia mandi junub baru dibolehkan? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Sebahagian mengatakan, ya, kalau wanita sudah selesai haid, lantas dia sudah bersihkan semua dari darah-darahnya, ya, darah haidnya sudah bersih semua, maka walaupun dia belum mandi junub, sang suami boleh mendatanginya, sudah boleh melakukan hubungan intim dengan dia. Demikian ikhwatiddin. Ini pendapat seperti Atha bin Rabah, kemudian Mujahid, kemudian juga Ibnu Hazm rahimahumullah. Mereka mengatakan cukup dengan membersihkan, udah berarti sudah bisa. Ya. Demikian juga ikhwatiddin, Qatadah juga demikian membolehkan. Ya. Qatadah membolehkan. Atha bin Rabah, Mujahid, Qatadah, Ibnu Hazm dan lain-lainnya, mereka membolehkan walaupun sebelum mandi junub. Namun yang lainnya ikhwah, ya, yang lainnya tidak membolehkan sampai sampai apa? Sampai dia mandi janabah. Setelah mandi janabah barulah sang suami boleh mendatangi istrinya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mungkin sedikit kita analisa ya dalil ini. Begini ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dasarnya yaitu ayat yang kita baca di awal kajian tadi. Faida tatahharna, apabila mereka sudah suci. Ya. Pembahasan sudah suci. Tadi kan di awal ayat, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah kalian menjauhi istri kalian fil mahid. Ketika mereka sedang haid, fala taqrabuhunna hatta yathurun. Janganlah kalian mendekati istri kalian hingga dia
hatta tathur, hingga dia selesai haid. Kalau ini sudah selesai. Kalau ini sepakat para ulama, ya, bahwasanya nggak boleh seorang laki-laki mendatangi istrinya kecuali setelah haid. Itu dia. Karena ketika haid itu haram hukumnya. Sekarang masalahnya, setelah selesai dia haid, kapan dia sang suami boleh mendatanginya? Apakah cukup dengan membersihkan saja? Sudah cukup, istinja sudah cukup, kemudian dia sudah boleh didatangi oleh suaminya, ataukah setelah mandi janabah si istri baru dibolehkan? Nah, ini ikhwatiddin. Fa idza tatahharna, disinilah letak kalimatnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah suci memang maksud bersuci, maka silakan kalian datangi. Di sini apabila mereka sudah bersuci, ini apa yang dimaksud? Demikian ikhwah, a'azanillahu ayyakum. Perhatikan ikhwah, a'azanillahu ayyakum. Ada seorang wanita, ya. Ada seorang wanita ketika dia mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang masalah wanita haid. Kemudian wanita ini bertanya tentang mandi haid. Fa'amaraha kaifa taghtasil. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita ini, lantas Rasulullah SAW memerintahkan wanita ini ataupun mengajarkan wanita ini bagaimana cara mandi haid. Ya. Beliau ajarkanlah. Faqala, beliau katakan, khudhi fursatan min miskin fatatahhari biha. Ambillah kain yang sudah diletakkan wangian misik, kesturi, wangian kesturi, dan kamu bersuci dengan dia. Bersuci dengan dia, dengan kain yang sudah ada wangian kesturi tersebut. Qalat, wanita ini mengatakan, kaifa atatahhar? Gimana caranya Rasulullah? Kaifiat itu bagaimana? Qala tatahhari biha. Ya, kamu bersuci dengan itu. Jadi wanita ini nggak paham apa yang bersuci dengan itu tuh gimana maksudnya? Diapain ini? Kain yang sudah dilumuri oleh minyak kesturi, wangian ini diapain kainnya? Rasulullah katakan, ya bersuci. Beliau sungkan untuk menjelaskan gimananya. Itulah kira-kira. Qalat kaif? Ya gimana ya Rasulullah? Qala subhanallah tatahhari. Kata Rasulullah, subhanallah. Ya, kamu bersuci dengan itu. Rasulullah enggak menjelaskan begini-begini, enggak, ya. Fajadzabtuha ilayya. Kata Aisyah, ya, maka aku tarik dia ke dalam. Faqultu tatabba'i biha athar dam. Yang dimaksud Rasulullah bersuci dengan dia yaitu kamu bersihkan bekas-bekas darah dengan kain tersebut. Itu dia. Kamu sucikan, kamu bersihkan bekas-bekas darah dengan kain tersebut. Coba perhatikan. Rasulullah katakan tatahhari biha. Bersucilah dengan itu. Ya, bersucilah dengan kain tersebut. Kau perhatikan. Ya, Rasulullah menggunakan kalimat fatatahhari biha, bersucilah dengan kain tersebut. Apa makna fatatahhari biha di sini? Ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya bersucilah dengan kain tersebut artinya mandi dengan kain tersebut, kan enggak. Artinya apa? Ya dibersihkan. Dibersihkan bagian-bagian yang terkena darah. Dalam bahasa Arab Rasulullah katakan bersucilah dengan itu. Demikian ikhwah. Ya. Dari situlah para tabi'in yang kita sebutkan tadi mengatakan ternyata faidah tatahharna, setelah mereka suci, bahwasanya membersihkan darah haid yang menempel di tubuh si wanita itu dikatakan juga bersuci. Ya, itu juga dikatakan bersuci. Jadi bukan harus mandi wajib baru dikatakan dia bersuci. Paham ya maksudnya? Demikian ikhwah. Disinilah letak perbedaan pendapat para ulama. Yang mengatakan cukup dengan membersihkan saja sudah dikatakan bersucilah namanya. Sebagian lagi mengatakan enggak, harus mandi dulu baru dikatakan bersuci. Ternyata
Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah suci. Suci ini bermakna dua. Pertama, sudah suci maksudnya dia sudah bersihkan semua darah-darah haidnya. Makna kedua, fa idza tatahharna diartikan yaitu apabila sudah mandi janabah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Lantas yang rajih bagaimana? Ikhwah azani Allah wa iyyakum, karena ini memang khilafiyah yang cukup kuat ya, karena mengandung maknanya itu terkandung dua-dua kalimat tatahhari. Jadi bagaimana? Allahu a'lam bis-shawab, bahwasanya dalam masalah ini ya kita bolehlah bersikap hati-hati. Karena apa ikhwatiddin? Kalau seorang suami mendatangi istrinya dengan baru saja setelah si istri istinja membersihkan darah haidnya, ada kemungkinan makna tersebut adalah makna mandi. Jadi bagaimana? Kalau dia melakukan setelah mandi, maka tidak ada khilafiyah. Para ulama sepakat bahwasanya mereka yang mendatangi istrinya setelah istrinya mandi wajib, maka sudah dibolehkan. Tidak ada khilafiyah. Yang ada khilafiyah bagaimana kalau dia datangi sebelum mandi junub tapi sudah dibersihkan darah haidnya. Itu dia. Makanya ikhwatiddin, sudahlah, mari kita keluar dari khilafiyah. Para suami bersabar terlebih dahulu sampai sang istri ya mandi wajib. Itu sudah sepakat para ulama ya. Ya, itu sudah sepakat para ulama. Demikian ikhwah azanillahu. Jadi para suami sabarlah terlebih dahulu, tunggulah sebentar aja. Tunggu, jangan main seruduk aja ya. Tunggu dulu sampai dia si istri mandi. Udah. Setelah itu, setelah mandi junub, tidak ada khilafiyah di situ dari kalangan para ulama bahwasanya para suami boleh mendatangi istrinya. Demikian ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri? Ya, setelah mereka serumah, bertemu dengan istrinya, sang mempelai sudah bertemu, ya. Intinya sudah sekamar lah, ya. Selanjutnya ngapain? Apa sunnah yang berikutnya? Ikhwah, sunnah yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Sa'ad, oleh Ibnu Sa'ad dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik. Qala dia berkata, "Aulama Rasulullah sallam idbana bi Zainab." Bahwasanya setelah Rasulullah SAW melangsungkan akad pernikahan dengan Zainab, beliau melakukan walimah. Fa ashba'al muslimin khubzan wa lahman. Beliau memberikan hidangan, ya, menyediakan hidangan untuk kaum muslimin berupa roti dan daging. Wah, masya Allah, walimahnya roti dan daging, ya, hidangannya. Summa kharaja ila ummahat, setelah itu summa kharaja ila ummahatil mu'minin fasallama alaihim. Kemudian beliau pun keluar menemui istri-istri beliau yang lain. Fasallama alaihim. Maka beliau pun mengucapkan salam terhadap istri-istri beliau yang lain. Fada'alahunna. Kemudian Rasulullah pun mendoakan istri-istri beliau tersebut. Wasallamna alaihi fada'auna lahu. Dan istri-istri beliau pun membalas salam beliau dan mendoakan beliau. Fakana yaf'alu dzalika sabihata binaihi. Itu beliau lakukan di pagi hari, ya, di pagi hari esoknya, ya, setelah beliau menikah. Itu ikhwatiddin. Jadi bagi para pengantin yang baru nikah, setelah mereka serumah, ya sudah nggak ada, ya sudah hilang capek lah misalnya, maka sunnahnya mereka datangilah family-family, demikian, terutama family-family terdekat. Ya kalau dia menikah dengan wanita yang kedua, maka sang suami bawa istrinya bertemu dengan istri pertamanya. Karena kan mereka, kalau seorang suami, seorang laki-laki menikah yang kedua berpoligami, jika yang
yang kedua ini seorang gadis, maka dia dapat jatah 7 hari. Jika dia seorang janda dapat jatah 3 hari. Tapi kan nggak apa-apa, dia mengunjungi. Maka suami ini bawa istrinya berkunjung dengan ke istrinya yang pertama, begitu. Ya tapi setelah setelah mengetahui situasi kondusif ya. Jangan sampai dibawanya ke istri pertama dijambak oleh istrinya. Malah keruas-keruasan itu. Berarti dia harus paham ya, nggak ada masalah demikian. Ya bagi yang mungkin yang nggak ada masalah itu yang nikah yang pertama lah begitu ya, dia kunjungilah pamannya ya, dia kunjungi adik-adiknya, dia kunjungi ya siapalah keluarga-keluarga dekat yang dia kunjungi begitu ikhwatiddin. Kalau kita kan adatnya itu kebiasaan kita biasanya pengantin ini yang baru nikah bawa rantang lah dia kan begitu, bawa rantang, bawa makanan untuk pamannya, demikian dikunjungi. Itu salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Untuk pertemuan kali ini itu saja ikhwah, insyaallah besok sore kita lanjutkan kembali. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan silahkan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, saya merasa sudah suci dan mandi, lalu suami mendatangi. 2 hari setelah suci keluar darah lagi sehabis berhubungan. Apakah kami berdosa? Ikhwah, kalau itu dilakukan karena ketidaktahuan, maka tidak ada hukum. Ada 3 hal di mana hukum bisa diterapkan. Yang pertama, yaitu dia tahu. Yang kedua, dia sengaja. Yang ketiga, dia tidak terpaksa. Tahu, sengaja, dan tidak terpaksa. Demikian. Sengaja, tidak terpaksa, tapi dia nggak tahu. Maka tidak ada hukum. Dia tahu dan sengaja, tapi terpaksa. Mungkin dipaksa orang, diancam nyawanya, ya, untuk melakukan satu hal yang diharamkan. Seperti misalnya dia lagi puasa Ramadan, diancam dia, kalau kau nggak makan ini, ku tembak kepala kau misalnya. Ya, ancaman. Dia tahu nggak boleh makan di siang hari Ramadan. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Kenapa? Dia tahu itu, tapi dipaksa. Maka ikhwatiddin tidak ada hukum bagi dia. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya setelah dia makan, kemudian dia mengancam ini pergi, maka dia lanjutkan puasanya. Demikian. Demikian juga ini, ya. Kalau sang suami istri tidak tahu, dikira sudah selesai haid, lantas melakukan hubungan dengan suaminya. Tak lama kemudian muncul lagi. Ternyata haidnya belum selesai, maka tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Makanya juga kaum para istri berhati-hatilah dalam masalah ini. Tapi kalau itu terjadi karena ketidaktahuan, maka tidak berdosa insya Allah. Tapi ingat, jangan nggak peduli. Udah dek, udah sepertinya ini bang. Jangan. Berarti nggak peduli dia. Dia harus setelah dia amati, seperti sudah loh bang sepertinya. Karena sudah begini-gini, oke. Berarti sudah seperti biasanya. Wanita ini kan ngerti kapan mereka selesai haid, ya kan? Ya sepertinya kalau seperti ini sudah selesai biasanya bang, misalnya. Ya sudahlah, ayo, gitu kan? Gitu deh. Jadi jangan sampai nggak peduli. Udah deh, udah itu anggap aja udah. Nggak bisa, ya. Berarti dia tidak peduli dengan itu. Jadi setelah dia amati sebagaimana yang kebiasaan dia yang seperti ini itu memang sudah menunjukkan sudah selesai, tapi ternyata setelah melakukan hubungan intim ternyata keluar lagi, berarti kan di luar dugaan, maka dia tak berdosa. Bismillah Ustaz, tolong kasih Ana saran atau nasihat karena Ana ingin menikah. Persiapan apa saja yang harus Ana persiapkan ketika menikah agar dipermudah
mencari calon yang sesuai. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, siapkan mental terlebih dahulu. Siapkan mental bahwasanya Anda memang siap untuk mendapat tanggung jawab yang baru yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Siap apa tidak? Bertanggung jawab di dunia, bertanggung jawab di akhirat. Bertanggung jawab di dunia bagaimana? Siap untuk menjadi pemimpinnya. Ya, memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan batinnya. Termasuk juga kebutuhan batin apa? Mendidiknya. Karena kalau seorang wanita sudah menjadi istri kita, dia berdosa, membuat dosa, kita tahu, kita diam saja, tidak mendidik dia, tuh suami dosa juga. Dosa. Loh, kan si istri yang melakukan, ente kenapa diam aja? Jadi gimana? Siap untuk mendidik? Begitu. Jadi ini yang terpenting, ikhwah. Kalau masalah yang kedua yaitu masalah materi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin. Fankihu, Allah Subhanahu wa taala firman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan dan yang laki-laki yang soleh dan solehah, ya, nikahkanlah mereka iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah akan beri mereka kecukupan. Itu janji Allah bagi orang yang menikah. Janji Allah bagi orang yang menikah. Ya, hanya saja tinggal ada enggak seorang akhwat yang mau menerima antum dengan ekonomi yang sekarang antum dapati. Misalnya, ya, dia bekerja 1 bulan dapatlah misalnya 800.000. Secara mental dia sudah siap, Masya Allah. Siap memimpin. Allahu Akbar, katanya begitu kan. Kemudian tinggal yang kedua, ada nggak seorang wanita akhwat yang bisa menerima antum dalam kondisi seperti itu? Kalau ada, lanjut. Rawi-rawi lantas, lanjut. Ya. Jangan surut ke belakang, lanjut. Demikian. Ya, karena dia sudah siap untuk menerima itu semua. Itu dia. Dan tentunya, antum juga siap menerima akhwat yang bisa menerima seperti ini. Insya Allah ada, ikhwafiddin. Insya Allah ada. Yang bermasalah ini kan kalau banyak kali pilihannya, itu yang susah dapat. Orangnya harus putih, harus ramping, tinggi semampai, kutilang, kurus, tinggi langsing. Tuh, tinggi 170, beratnya maunya cukuplah 45 saja. Kemudian warnanya kalau bisa putih kemerah-merahan, merona seperti buah delima. Kalau bisa ya hafal Quran, Sahih Bukhari Muslim. Kalau bisa ya anak tunggal, anak orang kaya, anak tunggal yang bapaknya mau meninggal misalnya. Ya banyak sekali syaratnya, akhirnya susah mendapatkannya. Demikian, ya. Coba syaratnya misalnya, saya insya Allah nggak ada masalah fisik yang nanti kita lihat. Hanya saya utamakan solehahnya. Wah, gitu baru. Insya Allah ada. Bisa dapat cepat. Ya, insya Allah dapat cepat. Demikian juga akhwat begitu. Ya, kalau terlalu banyak pilihan, terlalu banyak syarat ya. Terlalu banyak syarat, ya tunggulah sesuai dengan syaratnya yang kita sajikan. Itu dia. Insya Allah kalau masalah calon ada saja. Tapi apakah berkenan apa tidak, itu dia. Tapi kan Kak Ustadz harus pilih-pilih untuk pasangan. Iya, antum nggak salah, pilih-pilih memang. Masa kita mau nikah dengan seperti beli kucing dalam karung, nggak ngerti kita kucing hitam atau kucing putih, udah tua apa tidak kan enggak? Iya, memang betul. Tapi ya juga kita harus banyak bercermin dan banyak bercermin sehingga apa yang kita cita-citakan jangan melebihi ekspektasi kita sendiri. Ya, kita sendiri baca Qur'annya masih Iqra 6. Yang kita harapkan akhwat yang sudah
hafal 30 juz. Maunya kan berkaca, ikhwatiddin. Itu dia ya. Jadi perhatikan hal-hal seperti itu. Izin Ustadz, bertanya kalau hanya bercumbu sama suami tapi tidak sampai berhubungan, apakah harus mandi junub ataukah tidak? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik barakallah. Begini, ya. Tidak harus lakukan hubungan barulah seorang itu mandi. Bercumbu juga bisa. Dengan catatan apabila sudah orgasme. Itu dia, ya. Kalau sudah orgasme. Jadi kalau walaupun dia bercumbu, ternyata keluarlah air sang laki-laki, ya, keluarlah air sang laki-laki, maka si laki-laki juga harus mandi. Demikian juga si istri, ternyata walaupun tanpa hubungan intim, ya, hanya bercumbu, ternyata dia juga orgasme misalnya, sampai klimaksnya, maka dia juga harus mandi junub. Nah, kalau hubungan intim misalnya, walaupun tidak orgasme, maka tetap harus mandi junub. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ya, idzal taqa khitanan, apabila dua khitan sudah bertemu, faqad wajibal ghusli, berarti dia sudah wajib untuk mandi. Jadi ibu yang bertanya, ya, pertama standarnya yaitu apakah dia wajib mandi atau tidak, yaitu apabila sudah sampai klimaks orgasme. Si suami mengeluarkan airnya, istri juga mengeluarkan airnya walaupun tidak melakukan hubungan. Hanya cumbu. Satu. Yang kedua, kalau mereka melakukan hubungan walaupun tidak orgasme, kalau sudah bertemu antara khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka sampai klimaks atau tidak, tetap dia harus mandi. Idzal taqa khitanan faqad wajaba ghusli. Apabila dua khitan sudah bertemu, maka dia wajib untuk mandi. Assalamualaikum Ustaz. Istri ana seorang tenaga medis, jadi sering pegang yang bukan mahramnya. Kadang ana cemburu, bagaimana solusinya? Jazakumullah khairan. Itulah resiko kalau punya istri seorang dokter. Ya, kalau punya istri seorang dokter. Apakah memang boleh seorang dokter pegang-pegang yang bukan mahramnya? Siapapun dia, ikhwafiddin, tidak boleh pegang-pegang menyentuh yang bukan mahramnya. Li ayyuta'ana ra'su rajulin bimikhyatin minal hadid khairun min ayyamassal mar'ah la tahillulah. Seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, sungguh kepalanya lebih baik ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sebaliknya juga begitu. Jadi nggak dibolehkan. Ya. Makanya kita yang sakit, yang laki-laki, cobalah pergi ke yang dokter laki-laki, yang perempuan, pergilah ke dokter yang perempuan untuk menghindari hal ini. Ya, untuk menghindari hal ini. Jadi nggak dibolehkan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya katakan kepada sang istri, "Dek, jangan pegang-pegang, nggak dibolehkan. Islam juga melarang." Terus pas suntik, ya suntik kan nggak harus dipegang. Tengok juga apa yang disuntik. Kalau bahu kan nggak usah dipegang-pegang. Demikian. Ya, jadi berupaya untuk tidak menyentuh yang bukan mahram kita. Atau misalnya ya sudah buka praktek di rumah saja, misalnya hanya menerima pasien kaum perempuan, begitu. Ya, boleh, silakan, kan ini istri antum. Ya, boleh membatasi begitu. Ikhwatiddin, itu saja, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.